Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Waalaikumsalam. pemirsa KF Academy? Perkenalkan, saya Pak Anwar dari KF Academy. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas langkah-langkah pemenuhan RKA, rencana hasil kerja di PMM atau di platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui belakangan ini bahwa PMM atau platform Merdeka Mengajar itu sedang digalakan untuk dikerjakan. Dan ini saya kira ini berlaku di seluruh Indonesia. Nah, tentunya untuk mengisi platform Merdeka Mengajar, terutama tentang rencana hasil kerja, kita harus mengetahui apa RHK atau rencana hasil kerja dan bagaimana langkah-langkah pemenuhan yang efektif di RHK tersebut. Nah, dalam rangka memenuhi keinginan dan atau keingintahuan daripada para pemirsa akademi, yaitu tentang langkah-langkah pemenuhan RHK di PMM, maka insya Allah KF Academy akan melaksanakan workshop yaitu dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Februari, dan tentunya agar Bapak Ibu peserta KF Academy bisa mendapatkan manfaat yang lebih di PMM terutama terkait dengan RHK, KF Academy tentunya selalu menghadirkan narasumber-narasumber atau pakar-pakar di bidangnya. Dan insya Allah hari ini telah hadir bersama kita Ibu Dwi Setiawati. Apa kabar Ibu Dwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Pak Anwar. Oh, salam kenal ya Bu ya. Iya, Oke Ibu, ini kita lagi rame-rame nih Bu ya tentang RHK atau rencana hasil kerja di PMM Bu. iya. Tentunya sebelum kita diskusi lebih lanjut, ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan sedikit tentang Ibu kepada para pemirsa KF Akademi Ibu. Baik, terima kasih Kang Anwar ya atas kesempatannya kepada saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Setiawati dari SMPN 1 Sukodono Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sehari-hari saya itu Hmm. merupakan guru IPA ya. Kemudian saya juga Hmm. merupakan guru penggerak angkatan 5. Kemudian narasumber berbagi praktik baik angkatan 1, calon pengajar praktik angkatan 10, dan juga alumnus Wardah Inspiring Teacher tahun 2023. Ya Bu, dilanjut. Ya, ya. Jadi selain itu saya merupakan salah satu penggerak komunitas yang terpilih di Bergema yang kami selalu memberikan informasi yang terupdate terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan juga terkait dengan pelaksanaan e-kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Itu Kang Anwar. Oke, baik Ibu. Sebelum kita lanjut nih Bu, mungkin para pemirsa di KF Academy ini mungkin pengen tahu tentang lebih lanjut tentang apa sih itu rencana kerja harian atau RKH Bu? Rencana hasil kerja untuk PNS itu diwujudkan dalam tiga. Yang pertama, indikator praktik pembelajaran yang terdiri ada 8 pilihan, yang nantinya tiap guru itu memilih salah satu indikator berdasarkan hasil rapot pendidikan di satuan pendidikannya. Hmm. Kemudian selanjutnya adalah RHK, pengembangan kompetensi. Di sana ada 18 RHK pengembangan kompetensi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu ASN yang sesuai dengan apa ya kapasitas dan kompetensi dari Bapak Ibu ASN dan juga tantangan ya, karena ada level tantangannya Bapak Ibu ya. Di situ ada yang eh, level berkembang, cakap sampai mahir. Untuk pengembangannya nanti Oh, Bapak Ibu bisa mengambil tantangan berdasarkan level kompetensinya Bapak Ibu. Kemudian juga di yang ketiga adalah tugas tambahan yang melekat dalam indikator kinerja. Jadi itu akan mempengaruhi kepada indikator nilai perilaku. Ya, dan selanjutnya adalah indikator perilaku, itu ada 7 ya, yang merupakan hmm. akronimnya adalah berakhlak.
Ya, jadi keempat-empatnya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi nanti praktek pembelajaran itu akan dinilai, kemudian indikator perilaku itu juga dinilai, dan RHK pengembangan kompetensi itu adalah yang dipertimbangkan, tetapi itu menjadi pertimbangan saat penilaian indikator perilaku. Seperti itu kan. Oke, luar biasa. Jadi ternyata di RKH ini, di PMI itu ternyata tadi ada beberapa level tantangan ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa banget. Nanti insya Allah nih tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut nanti insya Allah akan dikupas lebih lanjut pada Syaf Workshop. Oke, oke Bu. Mungkin pertanyaan berikutnya nih Bu untuk tentang RHK ini Bu. Bagaimana cara memastikan bahwa RKH yang kita buat di platform Merdeka Mengajar dapat terpenuhi dengan efektif? Nah, tentunya ada tips and triknya, Bu. Mungkin sedikit bocoran lah, sedikit bagaimana cara mengatasinya. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengefektifkan komunitas belajar yang ada di intrasekolah ya. Jadi Bapak Ibu Hmm, jika memiliki komunitas belajar intrasekolah dalam praktiknya bisa melakukan kegiatan berbagi. Di situ pengelola atau penggerak kumpulnya bisa mengadakan 3 kali kegiatan. Itu akan bernilai 36 poin. Kemudian narasumbernya bisa dari guru sendiri yang sudah berhasil berbagi apa itu praktik baik. Itu akan bernilai 8 poin. Sedangkan pesertanya itu akan mendapatkan 4 poin. Jadi itu adalah langkah yang paling mudah dilakukan dan bisa direncanakan rutin dalam komunitas belajar. Sedangkan untuk yang lain ya bisa dilakukan dengan cara mengikuti webinar di komunitas belajar yang setiap hari ada. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu senggang ya, 1 bulan sekali saja Bapak Ibu. Jadi mengambil 1 kali dalam 1 bulan untuk mengikuti kegiatan webinar, pilih webinar sesuai dengan passionnya Bapak Ibu dan juga yang selaras dengan indikator praktik kinerja Bapak Ibu. Itu oke, kan luar biasa banget ya penjelasan dari Ibu tentang eh, bagaimana proses di RKH di RHK tersebut ya Bapak Ibu ya. Oh iya Bu, kira-kira nih Bu ya, ini mayoritas mungkin kebanyakan dari teman-teman itu tentu pada saat mengerjakan RHK di PMI itu pasti akan menghadapi kendala. Kira-kira nih Bu, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pemenuhan RKH atau RHK, maaf RHK di platform Merdeka Mengajar dan itu bagaimana Bu cara mengatasinya? baik ya Bapak Ibu. Biasanya kendalanya itu teknis ya. Teknisnya itu Bapak Ibu kalau misalnya ukuran filenya ya, biasanya kalau misalnya pelaporan itu biasanya kan kalau kita buat kadang lebih dari 10 mega, padahal kapasitasnya untuk file yang bisa diupload itu adalah 10 mega. Jadi kita bisa lakukan apa ya, kompres ya. Jadi nanti ada nanti semacam apa bagaimana cara tekniknya mengkompres dari file, kemudian menyiapkan file yang sesuai, kemudian mengupload. Jadi kemudian nanti jika kita masih istilahnya masih ragu dengan RHK-nya, kita bisa lakukan simpan draft. Jadi tidak usah diupload dulu. Seperti itu kan? Oke, jadi kemungkinan besar yang kendala yang akan dihadapi yaitu terkait dengan ukuran file ya, Bu ya. Ya. Oke Bu, berikutnya Bu, kira-kira ini Bu, apa saja langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pemenuhan RHK di PMM? Bagaimana caranya Bu? Iya, ini tergantung dari RHK dari Bapak Ibu ya. Hmm, Jadi by case ya, Pak. Kalau misalnya kita menargetkan, misalnya kita mengikuti pelatihan mandiri dengan hmm, target misalnya 1 atau 2 kegiatan dalam 1 semester, maka Bapak Ibu harus pandai-pandai merancang mengatur waktunya untuk mulai melaksanakan aksi nyata, kemudian juga eh, melakukan apa itu istilahnya menelaahkan kepada teman yang telah apa itu istilahnya
berkali-kali berhasil di aksi nyata. Jadi kemungkinannya agar aksi nyatanya itu tidak sampai dikembalikan. Jadi itu adalah merupakan tips ya Bapak Ibu. Hmm. Seperti itu. Oke Bu, luar biasa banget penjelasan dari Ibu. Oke, nah para pemirsa akademi dari KF Akademi, insya Allah nih nanti kita akan kupas tuntas lebih lanjut tentang langkah-langkah pemenuhan RHK di PME. Bu, pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira nih, insya Allah ini akan membuat penasaran para peserta daripada KF Akademi. Apa saja sih Bu langkah-langkah yang sudah diambil oleh apa ya dari platform mereka mengajar untuk membantu para pengajar nih dalam memenuhi RHK-nya. Kan sampai sekarang mungkin banyak sekali mungkin di antara teman-teman saya juga yang mereka masih bingung nih bagaimana ya cara memenuhi RHK-nya di PMM. Terus langkah-langkah apa saja yang harus diambil nih Bu? Pasti karena Ibu udah pernah mengalami dan Ibu sudah pengalaman, kira-kira nih langkah apa saja yang bisa dilakukan Bu? Iya Bapak. Jadi ada banyak fitur yang disediakan oleh tim PMM untuk Hmm. kita memenuhi rencana pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang pertama adalah memilih indikator praktik pembelajaran terkait misalnya penerapan disiplin positif ya. Hmm. Bapak Ibu bisa mengakses ya berapa fitur-fiturnya meliputi misalnya pelatihan mandiri atau inspirasi kelas yang memiliki budaya positif. Jadi di situ Hmm. ada ragamnya. Bapak Ibu bisa mengakses ya, mendapatkan inspirasi dan contoh-contoh nanti perilaku guru yang diharapkan di dalam kelas. Kemudian ya, kemudian di situ juga untuk fitur pelatihan mandirinya. Jadi Bapak Ibu sudah disediakan banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu juga dimudahkan dengan rekomendasi belajar. Rekomendasi belajar, jadi rekomendasi belajar itu merupakan rekomendasi yang disajikan oleh PMM berdasarkan apa itu raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung lagi pelatihan mandiri apa yang cocok dengan kondisi di sekolah saya. Hmm. Oke, oke. Kemudian juga ini fitur komunitas ya yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu mengikuti webinar. Nanti ketika Bapak Ibu mengikuti webinar itu ada topik-topik yang selaras dengan praktek-praktek kinerja dari Bapak Ibu. Itu merupakan fitur dari PMM yang diselaraskan untuk kepentingan RHK dari Bapak Ibu. Itu Kang Anwar. Wah, luar biasa banget. Ternyata di platform Merdeka Mengajar itu sudah disediakan beberapa fitur yang insya Allah ini akan membantu teman-teman pengajar semua dalam rangka memenuhi RHK-nya di platform Merdeka Mengajar. Oke, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Bagaimana cara kita mengevaluasi dan memperbaiki pemenuhan RHK di platform Merdeka Mengajar dari waktu ke waktu? Karena biasanya mungkin ada teman-teman yang sudah diingatkan oleh para pengawas nih, ayo tolong diisi apa RHK-nya di PMM-nya, itu akan selalu diingatkan terus. Tapi mungkin sebagian ada yang sudah mengisi dan setelah mengisi tentunya kan butuh evaluasi dan perbaikan. Nah, seperti apa nih biar evaluasi dan perbaikan itu akan bisa menyentuh pada inti daripada RHK tersebut di PMM. Mungkin dari Ibu? Ya, Bapak. Jadi secara kita ketahui itu siklusnya dari pelaksanaan kinerja itu bersiklus ya, ada 1 semester, mulai dari Hmm. perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi tindak lanjut yang awal sampai penilaian. Di situ nanti ada formulir D, di situ ada refleksi terkait ASN tentang kesadaran dirinya terhadap tantangan dan hambatan serta dampak yang akan dirasakan ASN ketika mereka merancang RHK dan melaksanakannya di situ. Jadi ketika mereka mengisi formulir D, mereka akan berefleksi, berefleksi terkait apa-apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang masih perlu dikembangkan, kemudian juga apa yang sudah baik di situ akan terlihat ya. Jadi eh, itu merupakan langkah awal sebagai refleksi bagi Bapak Ibu guru untuk di semester berikutnya memperbaiki kinerja yang masih dirasa perlu peningkatan. Itu Kang Anwar.
Wah, luar biasa banget Ibu ya. Oke, Bapak Ibu para pemirsa KIP Academy, ternyata dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dwi untuk memperbaiki RHK di PMI itu ternyata harus mengisi formulir D ya Ibu ya, betul. Ya, betul. Oke, nah, oke, Bapak Ibu para pemirsa KIP Academy, luar biasa banget penjelasan dari narasumber kita yang insya Allah ini sangat luar biasa banget. Ada Dan lagi kan satu, Kang. ya boleh. Bonusannya biasanya ditanyakan kan biasanya, Kang ya. Ya betul. Nah, ini terima kasih Bu remindernya Bu. Kira-kira nih Iya. bonusnya apa Bu? Jadi bonusannya nanti semacam template-nya aksi nyata, kemudian Hmm, juga kita akan ada template-nya cerita praktek baik, hmm, juga lembar observasi pengamatan, hmm. serta contohnya cara pengisiannya lengkap beserta dokumentasinya, dan modul ajar yang menerapkan beberapa indikator praktik pembelajaran, serta yang untuk indikator kinerja KS, insya Allah saya akan memberikan contoh aktivasi komunitas belajar dan juga refleksi pengembangan kompetensi guru. Masya Allah, luar biasa banget Bapak Ibu para pemirsa KF Academy. Nah, itu ternyata beberapa bonus yang akan disiapkan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dwi Setiawati. Oke, para pemirsa KF Academy, diskusi yang sangat luar biasa walaupun ini baru podcast yaitu kupas tuntas langkah-langkah RHK di PMM yang insya Allah ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Februari 2024 yaitu Selasa sampai Jumat dan nanti pada saat pelaksanaannya insya Allah Bapak Ibu para pemirsa KF Academy akan didampingi langsung oleh pakar kita yaitu Dwi Setiawati. Oke, Ibu Dwi, terima kasih atas informasi yang sangat luar biasa terkait langkah-langkah pemenuhan rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Itu saja Kang Anwar dan sampai jumpa di kegiatan kita di tanggal 13 sampai 16 Februari. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa banget. Nah, para pemirsa KEP Academy, ditunggu pendaftarannya. Insya Allah nih pelaksanaannya 13 sampai 16 Februari. Jadi jangan lewatkan kesempatan karena kami yakin Bapak Ibu sekarang masih berkutat dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, biar hasilnya efektif, cepat, dan segera daftar di Kupas Tuntas nanti langkah-langkah pemenuhan RHK di platform Merdeka Mengajar bersama KF Academy dan narasumber kita Ibu Dwi Setiawati. Sekali lagi, Ibu Dwi Setiawati, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Ibu tetap sehat dan sampai ketemu pada Amin. tanggal 13 sampai 16 Februari. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.